Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan serta menjelaskan mengenai analisis aspek keuangan dari bisnis yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi tugas ini adalah mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan. Nama kelompok kita yaitu PIED. Lalu kita beranggotakan, yang pertama saya sendiri Mahroza Sidkin Almaruf, lalu ada Reis Rohali, Bintang Fajrian, dan Rafael Andika Putra. Next, kita masuk ke latar belakang. Jadi setelah kita sudah menentukan bisnis apa yang kita buat, dan juga kita sudah sebelumnya menentukan aspek-aspek lainnya seperti aspek teknis, aspek SDM dan hukum, dan hari ini kita akan membahas aspek keuangan. Nah, dalam merancang sebuah bisnis, aspek keuangan menjadi hal penting yang harus dianalisis sejak awal. Aspek ini mencakup kebutuhan modal, biaya produksi, aset, dan proyeksi keuntungan, yang semuanya akan berperan dalam menilai kelayakan usaha. Nah, untuk tugas mata kuliah analisis dan perancangan perusahaan, kami membuat konsep bisnis brand parfum lokal. Bisnis ini dipilih karena memiliki peluang pasar yang besar, terutama di kalangan profesional muda. Nah, ini kita sudah mempresentasikan ya di sebelumnya. Melalui analisis keuangan, kami menghitung kebutuhan investasi awal, biaya produksi, aset yang dimiliki, serta proyeksi laba. Tujuannya apa sih? Karena tujuannya adalah memastikan bahwa bisnis ini layak dijalankan secara finansial dan berkelanjutan. Jadi kita akan menentukan apakah bisnis ini layak atau tidak layak. Nah, kita masuk ke gambaran skenario atau narasi. Jadi kita sudah buat skenario atau narasi dari bisnis kita mengenai aspek keuangannya, nah Balinese Parfum. Jadi ini kita sudah jelaskan perusahaan rintisan kami PIED berniat mengembangkan sebuah produk parfum lokal dengan kualitas premium. Jadi untuk mempersingkat waktu, dari hasil penelitian yang telah kita lakukan, beberapa hal dapat diketahui sebagai berikut. Nah, yang pertama, sarana produksi dibutuhkan meliputi ruko bangunan. Jadi luas tanahnya 200 meter persegi, harga per meternya 4 juta. Serta luas bangunan yaitu 200 meter persegi dengan harga rata-rata di lokasi tersebut 3.500.000 per meter bangunan. Nah, bangunan bernilai teknis dan ekonomis diperkirakan selama 20 tahun. Lokasi tersebut berada di Cikarang Selatan, daerahnya lumayan strategis dan tidak jauh dari pusat kota atau pusat ramai, dan akses tol. Jadi nggak jauh dari akses tol ya, tetapi area jalannya masih banyak yang rusak. Nah, harga segini sudah kita riset dan sudah kita analisis di lokasi tersebut. Nah, untuk harganya kita ambil di 4 juta per meter luas tanah, lalu luas bangunannya 3 juta per meter bangunan. Lalu yang kedua, bangunan dibutuhkan renovasi interior untuk menyesuaikan kebutuhan seperti ruang produksi, ruang kantor, ruang penyimpanan, dan lain-lain. Jadi kita akan melakukan renovasi kecil untuk interior area ruko, area produksi, dan lain-lain. Nah, setelah kami ukur, kami memerlukan biaya sebesar 250 juta. Lalu lanjut, mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk proses produksi mulai dari bahan baku sampai barang jadi siap jual terdiri dari 4 jenis mesin produksi. Berikut peralatan dengan harga yang berbeda-beda. Jadi nanti kita akan jelaskan di akhir total rincian-rinciannya. Nah, di sini kami mentotal semua biaya mesin dan peralatan yaitu sebesar 263 juta. Nah, mesin dan peralatan tersebut memiliki umur teknis dan ekonomis selama 10 tahun. Lalu, kendaraan juga diperlukan untuk kebutuhan operasional, yaitu 1 unit mobil pick-up seharga 120 juta dan 1 unit sepeda motor seharga 17 juta. Nah, masing-masing kendaraan diperkirakan berumur teknis dan ekonomis selama 5 tahun.
Lalu biaya kebutuhan awal operasional, pra-operasional. Nah, totalnya adalah 80 juta. Akan diamortisasi selama 5 tahun. Nah, ini biaya kebutuhan awal pra-opera kok bisa 80 juta, nanti detail dan rinciannya kita akan jelaskan. Lalu operasional perusahaan perlu dipimpin oleh seorang direktur, seorang manajer produksi, seorang manajer pemasaran, seorang manajer keuangan dan akuntansi, dan 6 orang staf dan operator produksi. Nah, totalnya ada 10 orang. Lanjut. Nah, semua kebutuhan dana untuk usaha tersebut akan bersumber dari pinjaman bank sebesar 70% dari total kebutuhan. Nah, dengan bunganya itu 13% per tahun. Lalu yang kedua, modal pribadi atau pemodal sebesar 30% dengan estimasi return sebesar 10% per tahun. Nah, untuk kebutuhan bahan baku utama memerlukan 60.000 per botol. Nah, masing-masing varian. Dan kemasan atau packaging yaitu 16.000 per botol. Harga tersebut sesuai dengan riset pasar dan kualitas yang cukup bagus. Nah, jadi untuk harga tersebut kita sudah melakukan riset ya. Lalu permintaan pasar untuk produk parfum berdasarkan riset awal dapat mencapai 500 botol per varian atau 1.500 botol per batch atau per bulan. Jadi kita karena ada 3 varian, jadi totalnya 500 kali 3 yaitu 1.500 botol per bulan. Nah, dengan harga jual rata-rata 160.000 per botol. Nah, di sini permintaan diproyeksikan meningkat 15% per tahun dari harga jual tersebut. Laba kotor diperkirakan sekitar 45%. Nah, ini dia rincian dan detail-detail dari narasi sebelumnya. Yang pertama itu tanah dan bangunan atau ruko untuk produksi kantor, penyimpanan, dan lain-lain. Nah, jadi tadi kan untuk tanah per meternya itu 4 juta. Nah, kita memerlukan 200. 2 juta kali 400 itu 800 juta. Lalu luas bangunannya kita memerlukan 3.500.000 kali 200 yaitu totalnya 700 juta. Nah, kita langsung tambahkan aja, jadi totalnya 1.500.000 juta. Lalu untuk renovasi interior yang tadi sudah dijelaskan nih, ini adalah totalnya 250. Nah, untuk mesin dan peralatan produksi tadi kita memerlukan yang pertama mesin pengaduk dengan harga 90 juta, lalu mesin penyaring dengan harga 50 juta, lalu mesin pengisi atau filling seharga 75 juta, lalu mesin capping seharga 48 juta. Nah, harga-harga ini sudah kami riset dan sudah kami analisis, harga tersebut adalah harga rata-rata pasarannya. Lalu kita masuk ke desain branding dan website. Nah, karena kita akan penjualan hampir banyak melalui online, melalui platform digital, jadi kita akan memerlukan desain, branding, dan website supaya nantinya itu bisa menunjang bisnis kita. Nah, ini adalah masuk ke aset tidak berwujud untuk wajah produk dan pemasarannya. Nah, kita akan budgeting 25 juta. Lalu legalitas dan perusahaan. Nah, untuk ini akan masuk jadi untuk desain, tadi yang pertama desain itu masuk ke biaya pra-operasional. Lalu yang kedua legalitas dan perizinan, yaitu seperti pembuatan PT atau CV, lalu izin BPOM, karena kita kan masuk ke kosmetik, lalu kita pembuatan merek dagang, HAKI atau DJKI. Nah, itu kita akan membutuhkan biaya sebesar 30 juta. Nah, ini adalah aset administratif dan legalitas produksi. Nah, ini juga masuk ke biaya praoperasional. Lalu kita mobil pick up ya untuk operasional kantor 120 juta satu. Lalu sepeda motor 1 untuk biaya untuk operasional kantor 17 juta. Nah, kita masuk ke bahan baku. Jadi kita akan memiliki 3 varian. Jadi untuk
per varian tadi kan sudah dijelaskan 60.000 ya. Modalnya 60.000 per botol. Nah, kita membutuhkan 1.500 nih. Karena kita memiliki 3 varian, satu variannya 500. Jadi totalnya adalah 90 juta. Nah, untuk kemasannya juga kita membutuhkan 1.500. Jadi tadi kan sudah dijelaskan 16.000 ya per botolnya, per variannya. Jadi kita kalikan 1.500, totalnya 24 juta. Nah, untuk pemasaran awal digital nih, karena kan kita sifatnya online ya, bisnis kita akan lebih banyak penjualan di online, di marketplace, di platform digital lainnya. Nah, ini untuk pemasaran awal masuk ke biaya praoperasional yang tadi dijelaskan, yang totalnya 80 juta. Nah, tadi kan sudah ditambah legalitas dan desain branding. Nah, ini juga pemasaran awal, yaitu untuk periklanan ya, untuk marketing kita itu sebesar 50 juta. Dan riset selanjutnya adalah riset dan pengembangan, R&D. Nah, di sini kita akan melakukan uji formula awal, sampel, lalu pengujian. Kita akan konsultasi dengan parfum formulator atau ahli aroma dan sebagainya. Nah, itu memerlukan budget 30 juta. Nah, yang terakhir, pelatihan dan rekrutmen awal. Nah, jadi kita akan melakukan pelatihan dan rekrutmen awal ya, training awal untuk pembuatan parfum tersebut. Lalu ada biaya rekrutmen untuk karyawan. Kita alokasikan 10 juta budgetnya. Jadi untuk saya mau menekankan untuk biaya praoperasional, biaya awal operasional itu yang termasuk adalah legalitas perizinan, desain branding, lalu pemasaran awal, riset dan pengembangan, yang terakhir pelatihan dan rekrutmen. Nah, itu totalnya ada 80 juta. Nanti akan kita jelaskan lebih detailnya perhitungan aspek keuangannya di selanjutnya. Jadi itu dia narasi atau skenario bisnis kita. Nah, kita buatkan juga ini rincian dan detailnya. Terima kasih. Jadi kita masuk lebih detail dari aspek keuangan yang sudah tadi jelaskan. Nah, ini dia, sebentar kita zoom dulu ya biar lebih jelas. Nah, jadi kita membuat atau berhitung melalui format Excel ya supaya lebih gampang. Tadi sudah dijelaskan ya, kita kan sudah membeli tanah. Kita membutuhkan tanah yang sudah dibangun juga. Nah, tanahnya ini senilai 4 juta per meter ya. Kita membutuhkan 200 meter, jadi kita kalikan ini. Nah, ini dikali ini 800 juta. Nah, untuk tanah kan tidak ada penyusutan ya. Jadi kita lanjut ke ruko dan bangunan jadi. Nah, tadi itu kan 3.500.000 per meter bangunan ya. Jadi kita kalikan 200, totalnya 700. Nah, untuk umurnya ini 20 tahun ya. Nah, nanti akan mengalami penyusutan per tahun. Jadi untuk menghitungnya tinggal nih. Ini totalnya 700 juta kita bagi dengan 20 tahun. Nah, totalnya itu 175 juta. Totalnya 35 juta per tahunnya. Nah, kita proyeksikan nih dalam 5 tahun. Jadi kita kali 5 nih, 35. Totalnya 175 juta. Nah, masih ada nilai sisa akhir tahun kelima. Yaitu totalnya 700 dikurang 175 itu masih ada 525 juta. Lanjut ke renovasi dan interior bangunan nih. Kita melakukan renovasi interior, renovasi kecil-kecilan sesuai dengan kebutuhan. Yaitu budgetnya 250 juta nih. Nah, ini akan bernilai 10 tahun ya. Lalu akan mengalami penyusutan juga. Kita hitung sama seperti tadi. Nah, ini totalnya 125 juta proyeksi dalam 5 tahun. Nah, memiliki nilai sisa akhir tahun 125 juta.
Lalu kita masuk ke mesin dan peralatan nih. Kita totalin aja ya. Tadi itu totalnya ada 4 mesin 263 juta. Nah, tadi kan mesinnya juga berumur 5 tahun. 5 tahun. Jadi total penyusutannya ada 52 juta 600. Nah, proyeksinya itu dalam 5 tahun 265 juta. Jadi tidak ada nilai sisa akhir ya. Sama ini mobil pick up juga. Lalu sepeda motor. Ini kan satu ya. Jadi kita ini tinggal sama perhitungannya. Nah, ini proyeksi dalam 5 tahun. Nah, ini tidak ada nilai sisa akhir nih. Lalu kita masuk ke biaya praoperasional. Nah, apa saja sih biaya praoperasional tadi? Nah, karena sebelumnya sudah dijelaskan juga. Yang pertama itu desain, branding, dan website. Tadi 25 juta. Nah, ini jumlahnya 25 juta. Nah, kan itu akan diamortisasi berumur 5 tahun. Nah, penyusutannya kita bagi 25 bagi 5 juta sama seperti tadi. Nah, proyeksinya dalam 5 tahun 25 juta. Nah, tidak ada nilai sisa. Sama, lalu perizinan legalitas 30 juta. Kita hitung juga penyusutannya. Nah, ini proyeksi dalam 5 tahun 50 juta. Lalu biaya pemasaran awal 50 juta. Sama, kita hitung penyusutannya 10 juta per tahun. Nah, dalam 5 tahun 50 juta, tidak ada sisa. Riset dan pengembangan 30 juta. Sama seperti tadi kita hitung. Nah, ini tidak ada nilai sisa akhir ya, sampai pelatihan dan rekrutmen awal juga tidak ada. Nah, lanjut kita masuk ke bahan baku. Nah, bahan baku ini memasuk ke aktiva lancar ya. Jadi bukan aktiva tetap. Jadi tidak mengalami penyusutan. Jadi bahan bakunya tadi kan 60.000 ya per botol ya. Nah, kita membutuhkan 1.500 botol per bulannya. Kita kalikan. Totalnya ini 90 juta, lalu kemasannya itu senilai 16.000 ya per kemasan. Jadi kita membutuhkan 1.500 juga, kita kalikan totalnya 24 juta. Nah, lalu kita jumlahkan nih jumlah awal investasi kita untuk modal bisnis kita nih 2.409 juta. Nah, ini totalnya. Nah, ini penyusutan per tahunnya itu 169 juta. Nah, proyeksi dalam 5 tahunnya totalnya 845 juta. Nah, ini kita memiliki nilai sisa akhir tahun kelima nih. Ini totalnya adalah 1.450 juta. Nah, ini sumber dananya yang sudah kita ketahui, pinjaman bank. Kan tadi total investasi modal kita nih 2.409 juta. Nah, ini kita kalikan 70% nih berapa? Nah, ini untuk pinjaman bank sebesar 1.686.300.000. Lalu sisanya 30% dari pemodal invest, yaitu 722.700.000 nilainya. Nah, totalnya itu ya nih 2.409 juta. Nah, ini bunganya 13%, nah returnnya untuk pemodal 10%. Jadi itu dia perhitungan lebih detailnya. Lalu kita masuk ke, nah kita akan hitung bunga nih, bunga pinjaman bank tadi untuk bunga untuk modal 70% kan dari bank. Nah, ini 1.600.886.300.000. Nah, bunganya itu 30% nih per tahunnya. Lalu kita akan hitung nih angsurannya itu 3. Nih, ini jadi dibagi dengan 5 ya, karena kan 5 tahun kita. Dibagi yaitu totalnya adalah 330.260.000 untuk angsurannya. Nah, kita hitung nih angsuran tiap tahunnya nih dengan bunganya nih. Yang pertama kan saldo pinjaman kan masih awal nih, masih utuh 1.686.300.000. Lalu angsurannya 337. Nah, kita hitung nih bunganya. Jadi ini kita kalikan saja nih.
saldo pinjaman awal dengan bunganya 13%. Jadi bunganya sisanya segini. Nah, terus kita hitung semuanya. Nah, jadi angsurannya ini nih totalnya kan lunas nih. Total akhir tuh 1.686.000 sama ya seperti awal. Nah, ini untuk bunganya nih totalnya 657 juta bunganya. Nah, ini adalah total tiap tahunnya yang harus dibayarkan perusahaan. Tahun pertama itu segini, lalu tahun kedua segini, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Nah, itu adalah perhitungan pinjaman bank dengan bunga 13%. Lalu kita lanjut nih ke perhitungan lebih detailnya. Jadi tadi ternyata ketutupan di atas nih. Jadi, nah untuk pendapatan kotornya kan sudah kita ketahui tadi itu per bulannya kita akan memproduksi 1.500. Sesuai dengan riset akan 1.000 kita akan menjual 1.500 botol. Nah, lalu per picisnya itu 160 kan. Kita kalikan lalu kita kali 12 bulan. Nah, selama setahun, tahun pertama itu pendapatan kotor kita itu totalnya 2.880.000.000. Lalu kita ada laba kotor sebesar 45%. Jadi ini kita hitung, tinggal kita kalikan 45% hasilnya ini. Nah, ini biaya penyusutan tadi kita sudah hitung ya. Biaya penyusutan di sini adalah sebesar per tahunnya 169 juta. Nah, kita taruh di sini sama semua ya, hampir per tahun. Lalu EBIT yang sudah dijelaskan oleh Bu dosen juga. Jadi perhitungannya ini tinggal kita kurangkan laba kotor dengan biaya penyusutan. Totalnya adalah 1.127 juta. Nah, bunganya tadi kita sudah hitung kan, bunga banknya nih mana? Nah, ini bunga yang tahun pertama nih 219. Nah, kita taruh sini nih, seterusnya nanti ya sama. Lalu kita kurangin lagi juga, setelah itu EBIT totalnya 120 juta dikurang 219 juta. Nah, hasilnya adalah 907.781.000. Nah, tadi kan dikenakan pajak ya. Pajak itu rata-rata 30%. Saya lupa di sini. Nah, pajak ini 30%. Nah, setelah dihitung pajak, totalnya adalah di tahun pertama itu 635.446.700. Nah, ini total di tahun pertama nih. Nah, untuk tahun berikutnya sampai kelima itu sama perhitungannya. Nah, ini sudah kami hitung. Nah, kita masuk ke menghitung arus kas bersih. Jadi, ini tahun pertama 635. Nah, ini penyusutannya. Penyusutannya, lalu ada bunganya. Nah, ini bunganya. Nih, ini bunganya kita kalikan 0,7 ya. Sesuai dengan bunga 1 dikurang T. Nah, ini totalnya. Nah, arus kas bersih di tahun pertama itu totalnya adalah 957.900.000 rupiah. Nah, untuk perhitungan tahun kedua, ketiga, empat, kelima nih sudah kami hitung juga. Jadi ini meningkat ya. Ini awalnya 900, lalu 1M, 1,2, 1,4, dan 1,6. Nah, ini untuk bunganya. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke perhitungan. Jadi kita lanjut ke kelayakan investasi aspek uang menggunakan 4 metode yang
kita sudah pelajari, yaitu yang pertama metode payback period. Yang dimana kita akan membuat tabel isinya yaitu arus kas yang tadi sudah kita buat, arus kas bersih dari tahun pertama hingga tahun keempat. Nah, kita pengen tahu nih kita di tahun keberapa kita bisa balik modal dari nilai investasi awal kita. Nah, kita tulis nih investasi awal kita kan 2.400.409 juta rupiah. Nah, sementara di tahun kedua, jika kita totalkan tahun 1 tahun kedua itu sudah menyentuh 2 miliar. Yang dimana situ sudah mendekati nilai investasi awal kita. Nah, kita tinggal hitung nih rumusnya untuk mengetahui di bulan keberapa sih kita akan balik modalnya. Nah, kita masukkan nih, ini rumusnya 2 tahun ditambah dengan nilai investasi awalnya 2,4 miliar sekian dikurang dengan total dari tahun kedua nih, arus kas kita. Lalu dikali 12 dibagi arus total dari tahun ketiga, arus kas kita 3.302 juta sekian dikurang dengan total kas kita di tahun kedua, sama seperti di atas, 2,51 juta miliar. 2 miliar 51 juta sekian ya. Nah, setelah kita hitung, keluarlah nih angkanya nih 2 tahun 3 bulan. Jadi, untuk metode payback period kita akan balik modal atau modal kita akan balik di tahun kedua 3 bulan. Jadi maksudnya setelah bisnis kita mulai 2 tahun 3 bulan setelahnya nilai balik modal kita akan kembali. Nih. Lalu kita lanjut ke metode NPV. Oke. Nah, sama seperti tadi kita buat tabel dulu arus kas dari tahun pertama hingga tahun kelima. Lalu kita akan kita akan melalui mencoba trial and error dulu nih menggunakan data dari DF 12%. Ini data dari tabel Apordex. Pokoknya itu udah terstatement. Nanti kita menggunakan 12% untuk R1-nya. R2-nya itu 40%. Yang dimana R2-nya itu nilainya harus negatif nih. Oke, kita langsung kalikan aja nih. Jadi ini kan sudah data DF 12% itu sudah terstatement ya. Sudah segini nilainya, jadi tinggal kita kalikan arus kas tahun pertama dikali ini, hasilnya ini sama sampai tahun kelima, lalu dijumlahkan hasilnya 4.450 juta sekian. Nah, kita taruhlah ini nilai investasinya. Nilai investasinya sekian, lalu dikurangin nilai PV1 dikurang PV investasi awalnya nih, hasilnya segini. Lalu kita mencari PV2-nya nih, kita menggunakan 40% kan. Ini datanya dari tabel referensi ya. Lalu kita sama seperti tadi, jadi arus kas tahun pertama dikali ini, hasilnya dengan hasilnya ini. Sama seperti tadi, lalu kita jumlahkan. Langsung kita kurangkan ini. Nah, hasilnya negatif ya, udah ya. Ketika hasil udah negatif, oke, baru kita masuk ke PI-nya nih. Yang dimana rumusnya udah bisa kita hitung ya. Jadi ini kan jumlah PV1-nya 4.450 juta sekian dibagi dengan nilai investasi awal kita nih 2.409 juta. Hasilnya 1,849 sekian. Nah, yang dimana hasil tersebut adalah lebih dari 1, yang artinya adalah layak. Jika nilainya kurang dari 1, hasilnya tidak layak atau ditolak ya. Jadi investasi bisnis kami untuk metode NPV itu layak. Lalu kita
untuk metode PI-nya itu layak ya. Lalu kita ke metode IRR nih. IRR. Nah, ini rumusnya sudah ada nih. Ini rumus dari metode IRR. Kita tinggal hitung nih. Datanya kan sudah di sini. Kita masukkan dan hasilnya ini. Yang dimana hasilnya adalah positif ya. Nih, hasilnya 39%. Yang artinya kita sudah menyelesaikan perhitungan menggunakan 4 metode tadi. Yang pertama, ini saya rangkum, payback period, di mana kita akan balik modal dalam 2 tahun 3 bulan. Lalu perhitungan NPV-nya kita positif, lalu PI-nya kita lebih dari 1, dan IRR-nya lebih dari cost of capital. Dan kita bisa sebut investasi ini dinilai layak dan visible. Oke, jadi saya rasa itu penjelasan dari aspek keuangan bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak yang kurang dipahami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.